Masih di El Petra Ministry yang selalu senantiasa mengajak kita semuanya semakin cinta Tuhan dan juga tentunya sayang keluarga, sayangi diri sendiri dengan selalu menjaga kesehatan ya. Sahabat El Petra, kita mau melanjutkan lagi pemahaman Alkitab kita dari Injil Yohanes ya, masih tetap dari Injil Yohanes nih. Hari ini Bang Heri akan berbagi dengan kita dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-43 sampai 54 ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ nih Bang, boleh dong Bang dibagikan dulu sambil menyapa. Boleh dibagikan cara-cara apa katanya kalau di istilahnya hermeneutik ya Bang ya. Atau mungkin tips mudah untuk sahabat Alpetra baca Alkitab jadi bisa ngerti, bisa memahami gitu. Silakan Bang. Ya, baik. Selamat malam sahabat Alpetra dimanapun berada, dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus berjumpa lagi dalam podcast berupa serial dalam Injil Yohanes ya, Kang Alfa ya. Ya, betul Bang. Bisa jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Iya Ya, Bang. baik, mengenai hermeneutika atau menafsirkan ya, beberapa tips atau langkah dalam kekristenan untuk membaca firman Allah dan ditafsirkan. Langkah awal itu sederhana saja, yaitu membaca berulang-ulang sebanyak 10 kali. Ulang-ulang 10 kali. Ya. Iya, idealnya begitu ya. Iya. Idealnya 10 kali. Bahkan ada yang menyebutkan anjuran dari dosen teologi atau juga peminat ilmu tafsir hermeneutik supaya lebih paham betul bisa sampai 40 kali. Apanya kali? Perikopnya kah? Kitabnya kah? Atau bagian yang ingin dibahas atau digumulkan? Artinya bacalah berulang-ulang. Iya. Lalu selanjutnya, selain membaca secara berulang-ulang untuk memahami, sahabat Alpetra perlu melihat latar belakang kitab yang dibaca. Oh ya. Dan melihat juga apa yang di dalamnya secara sosial, geografis, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dari mana itu melihatnya? Bisa melihat dari komentari atau tafsiran-tafsiran yang ditulis oleh para ahli terhadap kitab yang kita baca, entah itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru. Tapi untuk lebih mudah lagi, selain mengamati ke sana, sahabat Alpetra perlu melihat siapa yang berperan dari bacaan kita atau tokoh yang dimaksudkan di sana. Berapa orang yang disebutkan atau siapa-siapa saja yang punya pengaruh atau ditulis oleh penulis Alkitab untuk sebuah peristiwa. Tokohnya ya. Lalu apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Misalnya Tuhan Yesus lahir, bayi mungil. Lalu siapa yang ada di sana? Ada malaikat, ada orang tua Yesus, Yusuf, dan
Maria. Oh ya. Iya. Lalu mengapa bisa mempertanyakan itu dengan memastikan atau observasi mengapa ada bayi yang lahir, ya. Ya. Lalu bagaimana malaikat itu menyampaikan, bagaimana Maria dapat melahirkan, prosesnya ada kunjungan dari malaikat sebelumnya, begitu juga kepada Yusuf, Oh ya. supaya jangan takut. Lalu prosesnya juga disertai dengan hadirnya para gembala setelah Yesus lahir, Ya. orang Majus dan lain sebagainya. Ya, itu dikenal dengan 5 pertanyaan ya. Oh 5W 1H ya. Iya, Kak Alfa pasti ingat itu ya. Ya. Bagaimana dan apa gitu. Kita tahu itu sudah umum, tapi pertanyaan-pertanyaan itu menolong. Dan itu langkah-langkah sederhana saya kira untuk Ya. membaca atau menafsirkannya. Begitu Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Ya, betul. Jadi mudahnya gitu ya, baca berkali-kali. Misalnya seperti kita nih ya, yang mau hari ini kita bahas nih dari Yohanes 4 ayat 43 sampai 54 ini ya. Jadi gitu tipsnya tadi. Yang pertama itu dibaca berulang-ulang ya Bang ya. Terus dilihat konteksnya ini, konteksnya apa, terus siapa-siapa tokohnya ya, bagaimana caranya, mengapa ini dituliskan. Dan biasanya kalau saya sih misalnya mau tahu nih, oh Galilea itu di mana ya? Kalau zaman sekarang kan bisa cari di Google ya, Galilea ada gitu. Kalau dulu kan pakai buku ya, ada namanya ensiklopedia Alkitab. Iya, dari betul situ. sekali. Kalau sekarang kan dari Wikipedia lah. Internet bisa dicari cepat ya dari Iya. Terus ya banyak lah buku-buku yang mendukung ya. Terus merenungkan nih apa yang kita dapetin hari ini gitu ya. Biasanya membahasakannya kalau bahasa ininya hari ini saya merenungkan dari kitab Yohanes pasal 4. Oh, saya dapet inspirasinya ini gitu ya Bang ya. Dan itu dilakukan. Iya. Ya. Oke Bang, kita langsung aja ya. Kita kembali ke pemahaman Alkitab kita yang kemarin tertunda ya. Yang belum nonton part 1-nya silakan nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe ya. Oke Bang, kita mulai nih Bang. Ini kan setelah peristiwa Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ya Bang ya. Ini di ayat 43-nya disebutkan, dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Nah, sampai situ dulu Bang. Ini maksudnya apa ya Bang? Tuhan Yesus itu bersaksi ya. Bersaksi apa nih Bang? Ya, bersaksi tentang dirinya karena kedatangan Mesias dan sudah datang, dan memperkenalkan bahwa dirinya yang dijanjikan atau dinubuatkan oleh nabi-nabi yang dimana era dulu Musa, era dulu Daud ya, sampai nabi-nabi yang menubuatkan di utara ya atau di selatan tentang Mesias, bagaimana dia menunjukkan dirinya sebagai nabi yang betul-betul dinubuatkan oleh nabi-nabi atau era di mana Musa dan lain sebagainya, dengan mengajar ya, dengan mengajar tentang kerajaan Allah, dengan berkhotbah, dengan melakukan demonstrasi mujizat ya, atau melakukan mujizat kuasanya. Dalam pasal 2 di sana air berubah menjadi anggur. Oh iya. Yang pertama ya. Dan terlihat juga di pasal selanjutnya ya, dia sudah mengetahui ya bahwa
memang seperti apa terjadinya. Bahkan dia sudah tahu bagaimana latar belakang perempuan Samaria, punya suami 5, poliandri ya. Oh Seperti iya iya iya. hal yang ilahi, hal yang bersifat demonstrasi atau mujizat ditunjukkan melalui bukti kemesiasannya. Tidak seperti imam-imam orang Farisi atau guru-guru berpengaruh di Israel pada saat itu. Jadi memang dia nabi, selain dia raja dan imam atau Tuhan. Nah, seperti yang saya sebutkan beberapa waktu lalu dalam serial sebelumnya tentang Injil Yohanes, bahwa kitab ini penuh dengan gelar-gelar Yesus seperti yang saya katakan. Itu ya jadi maksudnya. Nah lalu ini Bang ada juga kata-kata selanjutnya dari ayat ini, seorang nabi tidak diterima di negerinya sendiri. Ini kenapa Bang? Kok bisa begitu ya Bang? Ya, mengapa tidak diterima di negerinya sendiri? Iya. Atau dalam konteks di Nazaret ya, mungkin karena sudah diketahui siapa Iya. orang tuanya, tukang kayu, ya, atau dari kelompok yang tidak diperhitungkan, ya, Iya. apalagi mungkin orang-orang di Nazaret dihebohkan, kok waktu masih tunangan sudah hamil lagi si Iya. Maria, senang. Ya, jadi berdasarkan peristiwa itu atau image itu, Iya. kecenderungan mereka melihat ini orang biasa, ini tidak ada hubungannya dengan nubuatan nabi-nabi ditujukan ke Yesus sebagai Mesias, tidak seperti itu. Iya, iya. Jadi wajar saja di lingkungan seperti Nazaret tidak dihormati, tidak dihargai ya, atau di Iya. daerahnya. Oh Tapi itu. kayak di luar itu atau di daerah seperti Galilea, Yudea, ya, Oh, bahkan iya, Samaria iya, ini iya, iya, dalam iya. konteks pembahasan kita di Injil Yohanes, ditambah dengan demonstrasi keilahiannya, ya, diwujud nyatakan. Apalagi kalau kita nanti masuk di pasal 11 ya, Yesus membangkitkan Lazarus ya, di pasal Wah, 10. iya 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 iya. Pasal 6 Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya. Peristiwa-peristiwa spektakuler dinyatakan yang dulu belum pernah terjadi sebelumnya dan lain sebagainya. Iya. Jadi justru orang-orang di lingkungan Yesus saat dibesarkan di Nazaret, sebenarnya mereka mendengar peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Kalau kita membaca di pasal-pasal yang sangat spektakuler ya, mulai dari pasal 6 sampai pasal 11. Ini anak siapa seperti itu? Tapi seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, kedatangan Yesus untuk semua bangsa ya, enggak hanya Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan, atau di Bethlehem, tempat dia dilahirkan, tapi untuk semua etnik, untuk semua suku ya, bahasa, ras, kedatangannya. Bang, jadi memang maksudnya itu mungkin kalau secara mudahnya karena orang situ kali ya, jadi orang kampungnya sendiri jadi nggak dianggap gitu ya Bang. Iya, apalagi secara sosial kan hanya tukang kayu. Ya. Oh iya iya. Iya. Iya Bang. Ini kan apa juga banyak orang yang menjadi saksi ya Bang, waktu kita ngebahas di apa air jadi anggur itu kan banyak ya yang orang yang ada di situ ya Bang ya. Nah lalu Iya betul. di peristiwa selanjutnya itu makanya ketika Tuhan Yesus balik lagi ke Kana itu, ada seorang pegawai istana nih Bang yang datang ke anaknya yang datang ke Tuhan Yesus karena anaknya sedang sakit gitu. Kok pegawai istana itu apa ya Bang yang mendorong dia menemui Tuhan Yesus itu apa ya?
kok dia anaknya sakit terus tiba-tiba ke Tuhan Yesus gitu di sini terusnya kan gitu, dia datang ke Tuhan Yesus gitu. Ya, bisa saja kepala istana atau yang punya pengaruh itu ya Ya. mengetahui Yesus dari banyak kalangan ya, atau yang kedua dia melihat dengan mata kepala sendiri dalam peristiwa-peristiwa yang sangat mencenangkan yang Yesus berikan, wujudkan ya lewat demonstrasi Iya, iya. mujizat itu. Iya. Peristiwa atau tanda pertama Yesus merubah air menjadi anggur, masa semua daerah sekitar tidak tahu tentang hal itu, atau dari Yudea ya, Galilea, atau enggak hanya sekedar di Kana ya, atau yang maksud saya di tempat yang mujizat itu ya, tapi juga kemana-mana kabarnya ya seperti itu. Dan orang ini dia punya anak, dan siapa yang tidak ingin sembuh kan begitu ya? Iya. Seperti itu. Hingga dia berharap, apalagi dalam hal kesembuhan, dalam hal kekayaan, dan juga dalam hal keamanan, ekonomi, dan lain sebagainya sangat dibutuhkan bagi siapapun yang hidup di era itu ya. Seperti itu. Sehingga datanglah Mesias, datanglah Tuhan Yesus yang memang tujuan dia datang ke dunia itu bukan untuk memerdekakan Israel dari tawanan orang Romawi ya, tapi justru akan menjadi penebus ya, dan akan menjadi pengampun, dan lebih dari itu menyelamatkan. Makanya murid Yesus ada yang kecewa, salah satunya Judas Iskariot kok tidak seperti yang dia pikirkan. Ya, dengan maksud membebaskan, tapi nyatanya tidak seperti itu. Justru Yesus masih dalam proses menunjukkan dirinya sebagai Mesias atau juru selamat, dengan bukti bahwa dia adalah Allah. Dia berkuasa, dia tidak berdosa. Berkuasanya yaitu salah satunya tadi ya, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu, sahabat Petra. Ya bang, itu mungkin nggak ya bang, setelah ada mujizat merubah air menjadi air anggur itu, mungkin nggak ada mujizat lain bang, sehingga juga mempengaruhi pegawai istana ini untuk minta tolong? Saya yakin iya. Cuma nggak tertulis di Alkitab ya bang. Kalau tertulis mungkin Alkitabnya nggak cukup segini. Iya. Sebabnya Yohanes dalam Injilnya di pasal terakhir, di pasal 20 itu ya, tujuan Injil ditulis ya, dan itu enggak semua mujizat-mujizat ditampilkan oleh Yohanes, karena nanti enggak akan memuat. Jadi wajar lah. Iya. Segini aja males baca, apalagi. Wajar lah dari orang tua yang sakit itu merasa sangat percaya dan tidak dituliskan di mana dia percayanya atau awalnya, tapi tentu pasti punya ada perjumpaan pribadi secara awal ya, seperti itu yang tadi saya sebutkan. Mereka atau salah satunya kepala istana itu sangat percaya tentang kesembuhan ya, kesembuhan. Begitu, saudara Pak. Iya, bang. Jadi nyusul nanya nih penjelasan abang itu tadi ya bang. Karena kan kalau lihat di ayat yang ke ayat yang ke-48 ya bang. Kan jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya gitu. Makanya tadi kenapa saya tanya itu kenapa gitu kan. Tapi udah abangin. Nah, dari penjelasan abang itu berkaitan dengan kata Tuhan Yesus ini. Ini kayak ke Thomas ya bang jadinya. Gitu. Enggak iman seperti Thomas gitu. Iya. Thomas yang juga sama seperti Yohanes, salah satu murid ya, selain Yohanes yang menulis Injil,
Thomas rasa penasaran yang tidak berarti dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia Iya. melihat langsung mujizat Yesus Iya. waktu Yesus belum mati ya. Iya. Tapi apakah Judas juga melihat langsung? Iya. Semua murid tidak ada yang tidak melihat langsung mujizat atau keilahian Yesus secara spektakuler. Semua menyaksikan dan merasakan. Hanya saja kalau dibandingkan dengan Judas lebih dominan tentang keuntungan ya, dan yang kedua juga berpikir secara politik. Iya. Karena sudah lama ditekan dengan bangsa Romawi, kok Iya. nggak bisa keluar ini orang Israel dari tekanan itu. Yesus kan datang bukan untuk menjadi superpower secara politis, menjadi orang nomor satu. Makanya banyak yang kecewa kan, Iya, Bang. banyak yang kecewa. Ya, tapi apa yang dialami iman oleh Thomas ya juga dialami dengan iman dari kepala istana itu ya, atau orang tua itu. Begitu, saudara Pak. Iya, Bang. Jadi gitu ya, Bang. Banyak kan orang sekarang kan gitu. Kalau nggak ngelihat katanya dengan mata kepala sendiri, nggak percaya. Masuk logika gitu. Ya, Iya. itu pengalamannya lah, atau Iya, kedua iya. itu keputusannya ya, karena Iya. manusia kan bertanggung jawab Iya. tentang yang dia pikirkan, putuskan, termasuk tidak beriman atau tidak meyakini, Iya. atau juga dia tidak beriman pada Yesus atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Yaitu tanggung jawabnya. Itulah bukti bahwa manusia diberikan tanggung jawab ya. Kalau binatang atau tumbuhan kan tidak diberikan responsibilitas oleh Tuhan. Karena manusia diberikan responsibilitas, tanggung jawab, makanya dia seharusnya tahu apa keputusannya untuk hidup setelah kematian. Kalau hanya sebatas untuk amal atau untuk kekayaan atau terkenal ya, popularitas, sia-sia ya. Kata Paulus kan usaha manusia sia-sia ya. Begitu juga kata Tuhan Yesus pada orang kaya, jual hartamu, tunggu dulu. Ya, mari ikut aku, nggak mau kan orang kaya itu ya. Iya. Dalam kita seperti itu. Iya, Jadi iya. mereka masih prioritas Hartanya. tentang material ya, Iya. atau juga tentang pemahaman yang masih terbatas seperti yang tadi Kang Alfa sebut ya, pemahaman yang cenderung hanya semata-mata bisa selesai hubungan manusia dengan Allah melalui peribadatan, melalui memberi banyak uang ya, atau sedekah atau sejenisnya ya, seperti itu. Tapi apapun yang diyakini itu kan bukti bahwa dia sudah bertanggung jawab ya. Nah, itu sebabnya perlu ada penginjilan untuk menerangkan seperti Yesus melakukan itu kepada Nikodemus ya di pasal 3 tentang kelahiran kembali, katanya suruh masuk lagi ke perut atau ke rahim. Lalu yang keempat, maksud saya yang ke pasal 4 tentang perempuan Samaria ya, dia bicara sangat material, maksudnya sangat insani sekali. Saya mau dong minum itu supaya tidak haus lagi. Nah, Yesus memperkenalkan, aku ini air hidup. Yang tidak haus lagi ya. Nah, manusia juga kan cenderung ke sana kan, Kang Alfa. Iya, betul. Ya kan? Betul, Bang. Hanya secara lahiriah, literal ya, atau berpikir secara simbolis saja, ritual saja, ya, tidak kepada hakikatnya, maknanya. Yesus bilang tidak haus lagi, ya maksudnya lo percaya Yesus dong, terima Yesus. Nah, Yesus kelahiran kembali dari air dan roh kepada Nikodemus, ya lo harus terima Yesus dong. Jangan berpikir secara literal, jasmani, masuk lagi ke rahim maknya. Emang bisa masuk lagi ke rahim maknya? Iya, itu Nikodemus tuh, aduh. Itu porsi pada mereka manusia yang Tuhan sudah kasih tanggung jawab, tapi masih berpikirnya secara ritual dan jasmani. Iya. Tidak secara makna. Iya.
tidak secara mendalam atau rohani. Begitu kan apa kalau menurut saya. Iya Pak. Nah ini Bang nih, yang menarik juga di sini Bang. Kan ada peristiwa di mana dituliskan di bagian apa pegawai istana ini, ketika ke Tuhan bilang, terus Tuhan cuma bilang pergilah, anakmu hidup gitu. Nah ini tuh nanti mirip kayak yang di pasal 5 ya Bang. Pergilah angkat tilammu gitu kan. Itulah bukti yang tadi saya katakan, kalau kita melihat di pasal pertama, ayat yang pertama juga tentang logos atau firman Allah, lalu di ayat 14 dan firman Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Lalu Yesus mulai menunjukkan dirinya sebagai sang firman yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam Injil itu, bahwa dia adalah Allah. Bukti bahwa dia Allah apa? Itu tadi yang Kang Alfa katakan, angkatlah tilammu. Iya kan? Atau di pasal yang keempat, imanmu menyelamatkan. Atau di pasal 11 nanti nih tentang Lazarus. Iya. Hai Lazarus, keluarlah. Itu kan? Kira-kira begitu lah ya musiknya ya. Kayak musik orang nikah ya. Luar biasa nih, kan cuma bilang pergilah anakmu hidup. Padahal kan dia berharap Tuhan Yesusnya datang gitu ke rumahnya. Entah dipegang lah, apa tumpangi tangan lah, apa gimana gitu ya, mungkin harapannya gitu. Tapi cuma dibilang pergilah anakmu hidup, dan nurut ya Bang. Ya pergi aja gitu. Nah dan benar terjadi kan ketika dia pulang. Loh, jamnya juga ditulis ya di ayat ini ya. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Nah pas pukul 1 itu ternyata Tuhan Yesus pas lagi ngomong, udah pulang loh gitu ya Bang. Udah sembuh gitu anaknya gitu. Baru udah hampir mati ya Bang ya anaknya nih di sini. Anakmu hidup. Sesuai dengan imannya ya. Iya. Lalu ia pun percaya gitu. Malah sama seluruh keluarganya ya Bang ya. Ini seperti yang ditulis dalam firman Tuhan ya, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan selamat, engkau dan seluruh isi rumahmu gitu ya. Wah, iya luar biasa nih. Oke Bang, ini ada yang mengganggu sih kalau buat saya ya, mengganggu pikiran saya, maksudnya bukan mengganggu secara negatif. Di ayat yang ke-54 itu Bang ditulis, dan itulah tanda kedua. Nah kalau tadi kan ada Abang jelasin kan waktu saya nanya, mungkin nggak Bang setelah di perjamuan itu ada mujizat, kan bisa aja kata Abang kan, dan nggak mungkin dituliskan kan ya Bang ya. Nah tapi ini di sini itulah tanda kedua gitu. Ini jangan-jangan di seluruh Yohanes ini isinya tanda-tanda gitu ya Bang ya, seperti yang pernah kita bahas itu ya. Iya, di Injil Yohanes dan penulis yaitu Yohanes sendiri ingin menunjukkan keilahian dan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Oh iya. Atau saksi itu kalau tadi yang saya sebutkan di pasal pertama secara introdus ya, memperkenalkan bahwa Sang Firman itu ya, yaitu Allah menjadi manusia ya, sudah sangat kuat sekali, siapapun pasti paham itu ya. Siapapun pasti paham, kecuali sudah didoktrin dengan pernyataan tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hatinya ya. Itu. Nah kenapa tanda ya seperti itu? Karena yang saya katakan bahwa Allah yang menjadi manusia supaya manusia paham itu adalah Allah ya, karena Yesus mengatakan di pasal selanjutnya dia datang bukan dari dunia tapi dari sana ya, sehingga satunya memperkenalkan
memperkenalkan dirinya kepada alim ulama atau tua-tua Yahudi, sekalipun mereka menolak itu ya, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Di Injil Yohanes, kata tanda itu sangat penting terkait dengan identitas dari mana Yesus. Lalu yang kedua terkait dengan apa yang Yesus buat itu dari kemahakuasaannya yang manusia lain tidak pernah buat, yang pribadi lain tidak pernah buat, baik sebelum dan sesudah Yesus, kecuali atas perintah Yesus sendiri. Misalkan kalau kita nanti berjumpa di pasal 12 sampai pasal 14, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di bumi. Dan terbukti kan? Iya. Betul. Kisah para Rasul, Petrus murid Tuhan Yesus, orang lewat dengan bayangannya sembuh. Di Kisah Rasul pasal yang 5. Iya. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang yang melewati atau melintasnya. Ya, tentu sahabat Alpetra tahu dong peristiwa itu ya viral di Kisah Para Rasul. Ya, betul, nah, betul. karena Yesus sendiri yang mengatakan, akan melebihi apa yang murid-murid lakukan, akan melebihi yang Yesus tidak pernah atau tidak pernah dituliskan mungkin oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, karena kuasa itu, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi bersinambung ya, tulisan dari Yohanes di Injil dan juga tulisan Lukas di Kisah Rasul-Rasul. Iya, betul. Ya, di ayat 8 pasal 1 ada kuasa yang diberikan. Nah, itu terkait dengan tanda. Ya, Injil Yohanes dia menuliskan ada 7 tanda seperti itu yang nanti kita secara serial. Wah, iya. Sabar. Yang termasuk tadi saya sebutkan tanda tentang kebangkitan Lazarus untuk menunjukkan kepada dunia Romawi, dunia Helenis atau Yunani maupun sepanjang masa abad bahwa tidak ada yang bisa membangkitkan selain Yesus sendiri, dan terbukti Lazarus. Itu tanda juga ya, dan terbukti laki-laki atau kepala istana itu yang dia yakin bahwa akan ada kesembuhan. Begitu sahabat Alpetra. Luar biasa nih Bang. Nah Bang, kalau gitu Bang nih terakhir Bang, apa sih Bang makna yang bisa kita ambil dan juga bisa sahabat Alpetra dapatkan dari perikop ini Bang? Ya, makna yang kita ambil dari perikop ini yaitu bagaimana perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, lalu ada action dari mereka, baik dari pihak perempuan Samaria maupun keluarga atau orang tua yang memohon kepada Tuhan Yesus mujizat yang dilakukan dan terjadi kesembuhan. Actionnya apa? Perempuan Samaria melakukan banyak penginjilan, meyakinkan orang-orang di sekitar dia tinggal, ya, atau orang-orang Samaria banyak yang akhirnya percaya lewat perbuatan penginjilan atau kesaksiannya. Begitu juga dalam sejarah menunjukkan kesaksian daripada orang atau kepala istana ini meyakinkan ya bahwa orang itu adalah Mesias yang menyembuhkan anak saya dan lain sebagainya. Bukan mujizatnya, bukan apa yang dilihat secara fantastik, perubahan dari wujud satu ke wujud lain ya, tapi ada kesaksian bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, kalau sekarang kan orang ramai dengan mujizatnya ya. Nah iya, ya? Orang kan datang ke Tuhan pengen mujizat. Ngejar-ngejar hamba Tuhan ya supaya didoakan seperti itu. Setelah itu hidupnya nggak benar lagi, ya kan? Saja bohong seperti itu. Tapi kalau makna yang tadi saya katakan, perempuan Samaria itu menjadi saksi. Kepala istana itu menjadi saksi
apa yang dialami dan hidup setia pada Tuhan Yesus. Begitu yang saya pikirkan maknanya, sahabat Alpetra. Makanya kita harus belajar lebih jauh lagi ya Bang ya. Jangan kejauhan juga antar nyasar ya Bang. Iya, nyasar, iya. Perlu dituntun juga ya, seperti itu. Iya. Oke lah. Baik nih, Sobat Alpetra. Aduh, ini lagi-lagi ya, bukan karena kami tidak kangen, bukan kami tidak mau menemani, tapi waktunya tidak cukup. Jadi kita akan akhiri dulu sampai di sini, dan jangan sampai ketinggalan untuk pemahaman Alkitab yang selanjutnya ya, baik dari Bang Heri maupun dari Pak Yan. Dan juga selalu pasti ini ditunggu juga ya tentang ineransi Alkitab karena masih panjang gitu juga. Jadi masih panjang yang kemarin kita bahas ya, Kang Alfa ya. Iya, makanya Sobat Alpetra doakan pelayanan Alpetra Ministry ya, doakan Bang Heri, doakan Pak Yan, doakan Alpetra Ministry. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati semua Bertong Irsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.